Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Prayoga dari kelas 11 pertukaran 2. Dalam video ini saya akan melakukan remedi sejarah tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa perjuangan masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. 1. Perkembangan kehidupan politik ekonomi pada masa perjuangan. Masa perjuangan dimulai pada tahun 1945 hingga 1950. Kondisi politik pada masa perjuangan, kabinet-kabinet pemerintahan terus berganti dimulai dari presidensial, kabinet Syahrir 1-3, kabinet Safiruddin 1 dan 2, kabinet Hatta 1 dan 2, hingga kabinet darurat dan kabinet Susanto. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan dan pembangunan nasional terlantar. Pada masa perjuangan nasional, bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana semua keputusan tergantung pada presiden. Namun terjadi penggeseran menjadi parlementer. 2. Ekonomi. Pada masa perjuangan, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk karena terjadinya suatu inflasi tinggi yang disebabkan beredarnya mata uang Jepang dan Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. 2. Blokade laut. Belanda menetap di sekitar perdagangan Indonesia dengan pihak luar. 3. Kekosongan kas negara ini merupakan dampak dari blokade laut yang membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak. Upaya penanganan oleh pemerintah. 1. Diplomasi beras dengan Indonesia. 2. Hubungan langsung dengan negara luar. 3. Membantu perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947. 2. Perkembangan kehidupan politik ekonomi pada masa demokrasi liberal. 1. Pada masa demokrasi liberal dimulai sejak tahun 1990-an sampai 1959. Diawali dengan bubarnya RIS pada 17 Agustus 1950 yang disebabkan satu-satunya persatuan negara bagian yang bergabung dengan RI. Hingga pada tahun 17 Agustus 1950, NKRI kembali berdiri dan menggunakan UU DS 1950 dengan menganut sistem pemerintahan parlementer semi atau situasi parlementer. Sistem pemerintahan ini memiliki banyak kesamaan dengan presidensial pada masa demokrasi liberal. Kabinet pemerintahan terus berganti seperti kabinet Natsir, kabinet Sudirman, kabinet Wilopo, dan kabinet-kabinet lainnya. Oleh karena itu, kabinet yang terus berganti menyebabkan program ekonomi yang dirancang tidak dapat juga gagal merumuskan undang-undang dasar yang baru hingga 5 Juli sampai 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi satu pembaharan Konstitusi 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1953. Pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal Indonesia menghadapi masalah-masalah berikut. 1. Konferensi Meja Bundar memutuskan membayar utang perang Belanda sejak tahun 1952. 2. Kabinet terus berganti. 3. Ekspor Indonesia hanya mengandalkan hasil pertanian selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Kondisi politik dimulai sejak tahun 1959 hingga tahun 1962. 2. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semuanya keputusan terpusat pada pemimpin yang direlasi sila keempat. Menurut MPRS 3. Latar belakang berlakunya sistem demokrasi liberal adalah satu konstitusi gagal menyusun undang-undang yang baru. 2. Terjadinya gerakan separatisme. 3. Pergantian kabinet terus menerus. 2. Kondisi ekonomi. 1. Menggunakan sistem perekonomian estatisme atau komando yang dimana semua kegiatan ekonomi diatur pemerintah. 2. Namun sistem komando justru menghambat perkembangan ekonomi. Ketiga, pada tanggal
28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi namun justru membuat ekonomi semakin memburuk. Selanjutnya yang keempat, Perang Dingin. Indonesia berada dalam pengaruh Perang Dingin yang yaitu persaingan kekuatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua, sejak tahun 1947 hingga 1965, Perang Dingin adalah perangan persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk memperluas kekuasaan dan menyebabkan ideologi kekuasaan dan menyebarkan ideologi tanpa melakukan perang militer. Lalu, pengaruh Perang Dingin terhadap Indonesia. Pertama, penerapan politik luar negeri bebas aktif melalui gerakan non-blok. Kedua, pergeseran ideologi dan kekuasaan dan komunisme menjadi kekuasaan liberal. Ketiga, konflik internal seperti komunisme, nasional dan agama. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.